Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Salsabila, kelas Biologi 1. Di sini saya ingin menjelaskan dan membahas tentang indera. Indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengar, indera peraba, dan indera pengecap atau perasa. Yuk kita mari bahas videonya. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihatan atau mata. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim ke otak. Mata terdiri dari dua organ, yaitu organ dalam dan organ luar. Bagian luar, yang pertama ada bulu mata, sebagai menyaring cahaya yang akan diterima. Lalu ada alis mata, untuk menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Yang ketiga ada kelopak mata, untuk menutupi dan melindungi mata. Lalu ada bagian dalam, bagian yang bekerja sama mengantarkan cahaya dan sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Yang pertama ada kornea untuk melindungi bagian sensitif di belakangnya, membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Lalu yang kedua ada lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke bagian belakang mata tepat pada retina. Yang ketiga ada iris, memberikan warna pada bola mata dan mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Yang keempat ada pupil, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada otot mata, mengatur besar dan kecil lensa yang juga merupakan penyangga lensa kristalin. Yang keenam, retina, berfungsi menangkap serta meneruskan cahaya dan lensa hingga ke saraf mata. Yang ketujuh ada saraf optik, mengatur indera penglihatan, mengirim informasi visual ke otak. Yang ke-8 ada spot kuning atau macula. Terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus, peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Dan terakhir yang ke-9 ada vitreous humor, cairan kental di belakang lensa mata, memfokuskan cahaya ke retina, menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Panca indera kedua yang akan kita bahas adalah indera pendengar atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi dari telinga itu ada dua, yaitu yang pertama pendengaran atau phenoreptor. Reseptor adalah organ korti pada koklea. Yang kedua ada pendeteksi keseimbangan atau equilibrium reseptor, otolit. Lalu kita akan membahas struktur telinga. Yang pertama ada telinga luar, aurus externa, daun telinga, pinna, flap, auricula, mengumpulkan suara masuk ke telinga. Lalu ada saluran telinga atau meatus, meneruskan suara ke telinga tengah dan menghasilkan serumen untuk mengumpulkan kotoran. Nah, karena tulang pendengaran ini ada 3, yaitu tulang martil atau meulus, tulang landasan atau incus, tulang sangburdi atau stapes. Tulang pendengaran ini meneruskan suara ke tingkap oval. Tingkap oval atau dengan nama lainnya fenestra ovalis itu menghubungkan telinga tengah dan dalam. Lalu ada saluran eustachius, saluran yang berhubungan dengan tenggorokan, menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Nah, yang ketiga ada telinga dalam atau eurus interna atau labirin. Rumah siput atau koklea, saluran menggulung berisi cairan limfe, berfungsi merubah energi atau gelombang suara menjadi impuls saraf. Lalu ada saluran setengah lingkaran atau kanal semisirkuler. Terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Lalu ada vestibula, yaitu penghubung koklea dan saluran setengah lingkaran. Nah, yang terakhir ada saraf auditori, berfungsi meneruskan impuls listrik dari saraf ke jaringan otak tepat di lobus temporal. Panca indera ketiga yang akan kita bahas adalah indera peraba atau kulit. Dengan kulit ini, kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi kulit ada 4. Yang pertama, tempat untuk mengeluarkan keringat. Keringat memiliki kandungan air dan garma-garman. Selain itu, keringat mempunyai 2 kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Pertama, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh permukaan tubuh. Yang kedua, ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini berada pada bagian ketiak dan di sekitar daerah kelamin.
Kelenjar keringat apokrin umumnya beraroma tidak sedap karena berasal dari aktivitas bakteri yang terpecah oleh komponen organik. Lalu fungsi yang kedua, tempat penimbun lemak. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Fungsi yang ketiga, pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Fungsi keempat dari kulit yaitu tempat terbentuknya vitamin D. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan tidak bisa terkelupas. Kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. Nah, struktur kulit kedua yaitu dermis. Lapisan tengah pada kulit dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang terakhir, yang ketiga, hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Panca indera yang keempat yang akan kita bahas berikutnya adalah indera penciuman atau hidung. Alat indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium aroma. Hidung pada manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau, dan menyaring udara. Lalu kita akan membahas struktur hidung. Struktur hidung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rongga hidung dalam dan rongga hidung atas. Pertama yang akan kita bahas adalah rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Kedua, kita akan membahas pada bagian atas, dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Lalu yang kedua, kita akan membahas rongga hidung bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama, yaitu mencium bebauan. Singkatnya, bebauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bauan yang akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Panca indera terakhir yang akan kita bahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Fungsi lidah yang ada di manusia ada 4, yaitu yang pertama, sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa, di mana letak fungsi perasa itu ada rasa manis pada ujung lidah, rasa asin dan asam pada pinggir lidah, serta rasa pahit pada pangkal lidah. Nah, fungsi yang kedua dari lidah itu membolak-balikan makanan ketika sedang mengunyah makanan. Biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Fungsi lidah yang ketiga yaitu membantu berkomunikasi. Fungsi selanjutnya dari lidah adalah untuk membantu dalam proses komunikasi. Lidah akan bekerja sama dengan gigi dan bibir. Hasil dari kerjasama tersebut akan terbuatlah suara. Fungsi keempat yang terakhir dari lidah yaitu melindungi mulut dari kuman. Lidah juga dapat melindungi mulut dari beragam kuman yang bisa masuk. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung. Sel tersebut bernama tonsil lingual. Nah, tonsil lingual ini memiliki tugas untuk melindungi tubuh. Lalu kita akan membahas struktur lidah. Yang pertama ada dasar lidah. Bagian pertama yang ada pada lidah adalah dasar lidah. Dasar lidah terletak pada bagian sepertiga belakang lidah. Bagian dasar lidah ini terletak pada mulut bagian belakang. Selain itu, bagian dasar lidah juga dekat dengan tenggorokan,
Bagian ini tidak bisa bergerak dengan bebas. Struktur yang kedua ada badan lidah. Bagian selanjutnya yang ada pada lidah adalah badan lidah. Badan lidah terletak pada 2/3 bagian lidah lain. Tidak seperti dasar lidah, bagian badan lidah dapat digerakkan secara bebas. Selain itu, badan lidah juga memegang seberapa tanggung jawab yang penting dari fungsi lidah. Struktur yang ketiga ada ujung lidah. Ujung lidah juga menjadi salah satu bagian dari lidah. Sesuai dengan namanya, ujung lidah adalah bagian lidah yang terletak pada bagian paling depan. Ujung lidah ini terletak berdekatan dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga dapat digerakkan secara bebas. Struktur yang keempat yaitu dorsum lidah. Dorsum lidah adalah bagian lidah yang terletak di antara badan lidah dan dasar lidah. Dorsum lidah merupakan bagian yang permukaannya terletak sedikit lebih naik dibandingkan dengan badan lidah. Pada bagian ini dapat dilihat seperti ada garis cengkungan. Garis cengkungan itu membentuk seperti huruf V. Cengkungan pada dorsum lidah ini disebut sebagai sulcus terminalis. Struktur yang terakhir adalah bawah lidah. Bagian selanjutnya adalah bagian bawah lidah. Bagian bawah lidah akan terlihat apabila lidah diangkat. Pada bagian bawah lidah ada pembuluh vena. Pembuluh vena terlihat dengan jelas dan berwarna ungu kebiru-biruan. Bagian bawah lidah berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Ada beberapa jenis obat tertentu yang penyerapannya terjadi secara cepat. Hal itu dapat terjadi jika obat diletakkan pada bagian bawah lidah. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kurangnya tolong dimaafkan.